never before. Oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing this song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Yes, I will worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan untuk bersediakan firman. Tentulah engkau minggu depan
Selamat pagi, Pagi, anak-anak. adik-adik. Ya. Adik-adik. Kita akan mulai Lause. Iya betul. Kita mau mulai apa adik-adik? Ibadah. Sekolah minggu. Iya, ibadah sekolah minggu. Betul. Doa dulu Lause ya, kita minta pertolongan Ya, Tuhan. oke, kita berdoa ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah sekolah minggu. Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pastor Evelyn, Allah itu selain bisa memberikan kepada kita ciptaan Tuhan ini, kita juga punya Allah yang kuat, juga Allah yang hebat, juga Allah yang besar. Kita nyanyi lagu baru Lause. Iya, ini lagunya baru nih Iya, adik-adik. tentang Allah yang kuat dan hebat. Iya, tapi ya. sebelumnya adik-adik berdiri dulu dong. Oh, ya supaya semangat ya. Iya. Kuat. Kalau Yuk. kuat gimana Lause? Kuat. Kalau hebat, jempol. Ya. Kalau besar? Besar. Ya, Ya. mulai ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Allahku. Allah yang terkuat, Allah yang terhebat, Allah yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku, itulah Tuhan Allahku. Iya, ternyata Allah kita hebat dan kuat dan juga besar. Bisa menciptakan apa saja Lause. Wah, bisa menciptakannya macam-macam ya. Ada yang bisa Allah bisa menciptakan gunung, Bisa menciptakan juga sungai. dan bintang-bintang Bintang ada di langit. Betul. My God is so big. Iya. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. The mountain are His, the river are His, the star in the sky are His too. Oh oh, my God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. Ya, selain itu Lause, Allah yang kita, hebat, Allah kuat, Allah besar, tapi Allah kita punya yang Allah yang baik. God is so good. Buat siapa aja Lause? Buat kita, buat saya. Lause, dan buat anak-anak di rumah. Ya. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to you. Lause agak cepat sedikit ya. Oke, biar kita semangat cepet ya. Yuk. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to you. Ya,
Hebat sekali ya Allah kita ya. Iya, Allah. Baik, hebat, kuat, besar. Iya. Nah, Sekarang kita akan mengucapkan syukur untuk Allah yang Betul. besar, Allah yang kuat dengan memberikan persembahan. Kita siapkan celengannya ya, anak-anak ya. Iya, Kita siapkan uang akan persembahannya. menyanyi lagu Chungwon ya. Jungwon, Chu Yesu I walk, I ni I have. Yesu I want to Yesu I need to Yesu I 他圣经告诉我主耶稣爱我主耶稣爱你主耶稣爱他圣经告诉我主耶稣爱我主耶稣爱你主耶稣爱他圣经告诉我 Oke, adik-adik, kita akan persembahan. Doa dulu ya. doa dulu Doa persembahan. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkatilah uang ini agar dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Berkati juga papa mama yang bekerja untuk kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang tenang ya. Kita siapkan hati kita. Alkitab yang ajaib, buku yang ku senang, janji Tuhan amat teguh, ku senang Alkitab. Alkitab yang ajaib, buku yang ku senang, janji Tuhan amat teguh, ku senang Alkitab. Selamat mendengarkan firman adik-adik. Tuhan. Halo adik-adik, Lausa Arlin mau tanya, kalian pernah nggak merasa lapar? Kalau kalian lapar, kalian pengen apa? Pasti kalian pengen makan kan? Lihat nih di depan Lause banyak makanan. Ada sayur-sayuran, buah-buahan, daging, telur, susu, banyak ya. Tapi gimana kalau semua tumbuh-tumbuhan mati kekeringan? Pasti nggak ada lagi sayur-sayuran, nggak ada lagi buah-buahan yang bisa kita makan. Terus kalau nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada juga makanan yang bisa dimakan sama ayam, sapi, domba. Terus nanti kalau mereka mati, kita nggak ada daging, nggak ada telur, nggak ada susu, nggak ada lagi bahan-bahan untuk bikin roti. Wah, gimana dong adik-adik? Kalau kita lapar, tapi nggak ada makanan yang bisa kita makan. Nah, di Alkitab juga ada cerita tentang bencana kelaparan, di mana orang-orang susah dapat makanan. Yuk kita dengerin ceritanya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Lausa berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan.
tolong kami supaya kami bisa duduk tenang, mendengarkan dengan baik. Tolong kami supaya kami bisa mengerti dan melakukan semua firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apa kalian masih ingat sama mimpinya Firaun? Ternyata semuanya itu terjadi tepat seperti yang diberitahukan Allah kepada Yusuf. Terjadilah 7 tahun yang baik di mana ada banyak sekali makanan di Mesir. Sesudah 7 tahun yang baik itu berlalu, sekarang dimulailah 7 tahun yang buruk. Maka terjadilah kelaparan yang sangat besar di seluruh bumi ini. Banyak orang kehabisan makanan. Mereka kelaparan karena susah dapat makanan. Tapi ternyata di Mesir ada banyak makanan karena Yusuf sudah mengumpulkan dan menyimpan banyak bahan makanan. Jadi banyak orang datang ke Mesir untuk membeli makanan. Saudara-saudara Yusuf yang ada di tanah Kanaan juga kelaparan. 10 orang saudara Yusuf, mereka juga datang dari jauh. Dari Kanaan mereka datang ke Mesir untuk membeli makanan. Tetapi Benyamin, adik Yusuf, dia tidak ikut. Dia tinggal sama papahnya Yakub di rumah. Mereka tidak tahu kalau yang berkuasa di Mesir adalah Yusuf adik mereka. Mereka gak kenal sama Yusuf. Ketika melihat mereka, Yusuf pun ingat akan mimpinya. Yusuf kenal sama mereka. Tapi Yusuf ini pura-pura gak kenal. Dia tidak melihat adiknya Benyamin. Karena itu dia bilang sama kakak-kakaknya, "Kalian pasti pengintai. Kalian mata-mata yang mau mematai negeri Mesir." Kakak-kakak Yusuf semuanya bilang, "Kami bukan pengintai. Ayah kami, Yakub, punya 12 anak laki-laki. Yang paling kecil ada di rumah bersama ayah kami. Dan yang seorang sudah tidak ada lagi." Yusuf kangen sama Benyamin. Dia bilang, "Kalau kalian bukan pengintai, bawa adik kalian itu ke sini. Salah satu dari kalian harus tinggal di Mesir ini sampai yang lain datang kembali." Ternyata Simeonlah yang dipilih untuk tinggal di Mesir. Yusuf memberikan kepada mereka gandum dan menyuruh 9 orang saudaranya untuk pulang ke tanah Kanaan. Sesampainya di rumah, mereka menceritakan semua yang terjadi kepada bapak Yakub, papa mereka. Mereka kaget, takut ketika mereka melihat uang yang seharusnya untuk membayar gandum ternyata masih ada di dalam karung mereka. Oleh karena itu, bapak Yakub ini melarang Benyamin untuk pergi ke Mesir. Tapi suatu hari habislah gandum makanan yang dibawa mereka dari Mesir. Karena sangat hebatlah kelaparan yang terjadi. Karena tidak ada makanan, akhirnya bapak Yakub mengizinkan Benyamin untuk ikut saudara-saudaranya pergi ke Mesir untuk membeli makanan yang kedua kalinya. Kali ini mereka membawa uang 2 kali lipat lebih banyak daripada yang sebelumnya. Ketika Yusuf melihat Benyamin adiknya, maka dibebaskanlah saudaranya Simeon. Lalu ke-11 saudaranya ini sujud
menyembah kepada Yusuf sampai ke tanah adik-adik. Adik-adik, apa yang diberitahukan Allah kepada Yusuf melalui mimpi ternyata benar-benar terjadi ya. Dulu kakak-kakak Yusuf jahat sama Yusuf. Mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Mereka menjual Yusuf sehingga Yusuf harus tinggal jauh dari rumahnya. Yusuf harus bekerja sebagai budak dan bahkan Yusuf harus dipenjara. Tapi sekarang mereka mohon-mohon makanan dari Yusuf. Kira-kira apa yang akan Yusuf lakukan ya? Apa dia akan marah-marah? Apa dia akan membalas kakaknya? Kira-kira kalau kalian jadi Yusuf, kalian akan berbuat apa? Ternyata Yusuf ini gak marah sama sekali kepada saudara-saudaranya. Yusuf malah menangis, dia sedih karena dia kangen sama kakak-kakaknya, sama semua saudaranya. Yusuf senang sekali karena sekarang dia bisa bertemu dengan mereka kembali dan bisa berkumpul bersama semua saudaranya. Yusuf maafin mereka, Yusuf peluk mereka. Yusuf juga memberikan saudara-saudaranya banyak makanan untuk dibawa pulang. Gratis loh adik-adik, mereka gak usah bayar. Dan Yusuf juga bilang kepada saudara-saudaranya untuk membawa papahnya Yakub dan semua keluarga mereka untuk tinggal di Mesir. Karena di Mesir banyak makanan. Maka pulanglah saudara-saudaranya ini untuk menjemput Yakub, papahnya, dan seluruh keluarga mereka. Ketika Bapak Yakub ini mendengar bahwa Yusuf masih hidup, dia sangat senang. Geraklah Bapak Yakub ini pergi membawa semua keluarganya untuk tinggal di Mesir. Yusuf memberikan kepada keluarganya tanah yang terbaik di Mesir untuk mereka tinggali. Yusuf membalas kejahatan kakak-kakaknya dengan kasih. Yusuf mengasihi dan memaafkan mereka. Yusuf taat sama perintah Allah. Yusuf tahu bahwa Allah sangat baik kepadanya. Allah selalu menyertai Yusuf sepanjang waktu dalam keadaan yang baik dan juga dalam keadaan yang buruk. Allah bisa saja mencegah hal yang buruk terjadi kepada Yusuf, tapi Allah punya rencana dan tujuan untuk Yusuf. Allah membawa Yusuf ke Mesir supaya semua keluarganya tidak mati kelaparan. Adik-adik, hari ini kita belajar yang pertama, Allah itu baik. Allah selalu menjaga dan menyertai kita setiap saat. Ketika kita ada di dalam keadaan yang baik ataupun ketika kita ada di dalam keadaan yang buruk. Yang kedua, Allah punya rencana untuk kita. Kita tidak tahu apa rencana Allah untuk kita karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tidak ada seorang pun yang tahu selain Allah. Tapi rencana Allah itu pasti adalah rencana yang baik untuk kita. Jadi kita harus selalu percaya dan taat kepada Allah. Yang ketiga, seperti Yusuf, kita juga harus belajar untuk mengampuni orang-orang yang jahat sama kita. Karena Tuhan Yesus sudah mau mati loh di atas kayu salib untuk mengampuni semua dosa-dosa kita. Dosa apa Lause? Aku kan gak jahat kayak kakaknya Yusuf. Dosa bohong, dosa gak taat sama mama papa,
dosa suka rebut-rebut mainan temen, dan masih banyak dosa-dosa lainnya. Semuanya itu jahat di mata Tuhan. Tapi Tuhan sudah mau mengampuni kita. Nah, sekarang kita sama-sama mengucapkan truth statement kita ya. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is everywhere. God is good. God has a good plan for you. Nah, sekarang kita hafalin ayat hafalan ya. Dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita ulangi ya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita berdoa yuk adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Tolong kami supaya kami bisa selalu menjadi anak-anak yang percaya dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah menjaga Yusuf pagi, siang, dan malam. Waktu di dalam rumah bersama keluarga. Allah menjaga Yusuf di sepanjang hidupnya. Allah menjaga Yusuf pagi, siang, dan malam. Waktu di dalam sumur atau di negeri Mesir. Allah menjaga Yusuf di sepanjang hidupnya. Allah menjaga Yusuf pagi, siang, dan malam. Waktu dalam penjara atau jadi penguasa. Allah menjaga Yusuf di sepanjang hidupnya. Anak-anak, mari kita tunduk kepala, kita akan mendapatkan doa berkat. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus yang sudah mati di atas kayu salib bagi setiap kita, kasih penghiburan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai semua anak-anak dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.
jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Allah berkuasa. Allah yang menempatkan Yusuf di Mesir untuk memelihara umat manusia dari bencana kelaparan. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa.